Break dulu. Assalamualaikum warahmatullahi Podcast, wabarakatuh. Selamat tugas. pagi, selamat datang di podcast Kebangsaan Indonesia. Kenalkan, kami dari Latsar Kementerian Dalam Negeri tahun 2026 di kelas A2 kelompok 1. Kami akan menyampaikan podcast kebangsaan Indonesia mengenai keanekaragaman bangsa Indonesia sebagai bangsa kesatuan. Di sini saya sebagai moderator Faizal Sudi Mubarok, kemudian ada narasumber satu, ada Mas Rido Alisha Putra, ada narasumber kedua Muhammad Rafi Andika, dan juga nanti akan ditutup dengan kesimpulan oleh Mas Alex Sagala. Baik, rekan-rekan sekalian, kita akan membahas mengenai topik penting yaitu keanekaragaman bangsa Indonesia sebagai landasan persatuan. Indonesia dikenal sebagai bangsa yang kaya, kaya akan budaya, kaya akan etnis, kaya akan agama, bahasa, dan tradisi. Bagaimana keanekaragaman ini justru menjadi kekuatan. Nah, mari kita akan simak bersama pemaparan dan juga penyampaian pandangan dari para narasumber kita mengenai hal tersebut. Nah, keanekaragaman bangsa Indonesia itu bukan sebuah fenomena sosial, tapi juga fondasi ideologi kebangsaan dan kehidupan berbangsa. Nah, hari ini kita akan membahas bersamanya dengan para narasumber kita. Yang pertama, saya ingin menyapa dengan Mas Rido Alisa Putra. Halo Mas Faisal. Oke, Mas Rido, ini kita membahas, mengulik lebih dalam nih terkait dengan keanekaragaman di Indonesia. Nah, menurut Mas Rido nih, bagaimana sih definisi keanekaragaman bangsa Indonesia dalam konteks khususnya nih ya, dalam sosial dan kebudayaan? Menurut saya keanekaragaman Indonesia itu, bangsa Indonesia itu mencakup perbedaan budaya, etnis, bahasa, agama, dan adat istiadat yang hidup bersama dalam satu wilayah. Ini adalah kekayaan sosial yang memberi karakteristik unik bangsa kita. Bukti nyata misalnya ratusan suku bangsa di seluruh Nusantara dengan bahasa dan tradisi masing-masing. Harapannya dengan banyaknya keanekaragaman ini menjadikan kita tuh makin kuat gitu dalam persatuan, bukan malah makin terpecah belah dalam keanekaragaman ini. Gimana, Mas? Oke, betul sekali sih. Saya setuju. Kenapa? Karena memang fondasi kita dan dengan keanekaragaman itu kita adalah persatuan. Itu kunci utama kita kan ya. Jadi dengan keanekaragaman itu, dengan berbagai banyak etnis, budaya dan segala macam, persatuan itu adalah kunci utama. Nah, itu kita sudah melihat ya pandangan dari Mas Rido terkait dengan keanekaragaman. Sekarang coba saya mau nyapa Mas Raffi. Mas Raffi, eh, Ya, terima kasih Mas Faisal atas kesempatannya. Eh, silakan Mas Raffi, Begitu ya, bagaimana sebetulnya. pengalaman Indonesia itu jadi kekuatan identitas kita sebagai bangsa Indonesia yang majemuk. Mungkin ada pandangan. Oke, oke siap Mas. Jadi kan karena Indonesia itu merupakan negara yang memiliki banyak pulau, otomatis setiap daerah pasti memiliki keunikan dan keberagamannya masing-masing. Nah, keanekaragaman ini memberikan pluralitas pemikiran dan pengalaman budaya tersendiri. Nah, hal positifnya dapat meningkatkan kreativitas sosial dengan adanya sosialisasi antar daerah, menumbuhkan toleransi antar golongan, dan membentuk identitas bangsa yang kokoh. Jadi dengan adanya keanekaragaman ini bukan menjadi hal yang negatif karena perbedaan, tapi bisa menjadi kekuatan karena kita saling menghargai, saling memberi ruang, dan saling mentoleransi setiap perbedaan yang ada ya. Seperti moto negara kita atau bisa disebut Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun kita berbeda-beda itu kita tetap satu. Karena kita satu, maka dari itu kita memiliki kekuatan. Begitu Mas Faisal. Sepakat, sepakat. Jadi memang itulah kekuatan bangsa kita dengan Bhinneka Tunggal Ikanya menjadi
core inti dari bangsa kita, sehingga keanekaragaman itu justru menjadi pemersatu dan perekat gitu ya. Nah, menanggapi Ya, hal itu nih, Mas Rido, saya mau mengulik lebih dalam lagi nih. Em, dari yang disebutkan tadi, sebenarnya kan di sisi lain nih ya, di sisi lain, dari sudut pandang yang lain, itu bukankah hidup dengan keanekaragaman itu juga menghadirkan tantangan? Itu menurut Mas itu gimana nih tanggapannya nih? Dengan Ya, keanekaragaman itu malah menghadirkan tantangan seperti apa gitu? Iya tadi yang seperti saya bilang di pertama kan harapannya keanekaragaman ini menjadi persatuan buat kita semua. Cara mengatur bagaimana caranya keanekaragaman ini tidak menjadi tantangan, menjadi tantangan yang positif gitu. Ya salah satunya eh, tantangan utamanya itu kan ada konflik sosial karena prasangka, stereotip atau diskriminasi. Nah, langkah-langkah yang bisa kita lakukan itu yang pertama itu kita melalui pendidikan Mas, kita ajarkan ke semua, ke rakyat kita, ke anak-anak muda bahwa perbedaan itu bukan tantangan, bukan halangan, bukan suatu yang negatif gitu. Dengan pendidikan, dengan kita beritahu setiap budaya itu memiliki perbedaan, ada nilai plusnya, dan bagaimana menyikapi nilai negatifnya ya dengan toleransi seperti itu. Lalu juga ada dialog antar komunitas. Dialog antar komunitas ini bisa dilakukan kalau ada misalnya ada miskomunikasi, ada mispersepsi tentang suatu budaya atau suatu kaum atau suatu adat, kaum adat gitu. Jadi dengan adanya dialog antar komunitas ini bisa menjadi meluruskan gitu hal-hal yang mistadi gitu. Lalu ada penegakan hukum tanpa tebang pilih. Nah, ini kan kita dengan adanya perbedaan ini tidak mengenal suku apapun, budaya apapun. Kalau emang salah, ya kita katakan salah. Tapi kalau emang itu benar, ya kita katakan benar. Jadi nggak ada hukum yang uh, tebang pilih seperti itu. Lalu juga menjunjung nilai Bhinneka Tunggal Ika sebagai pedoman. Baik lagi ke Bhinneka Tunggal Ika sebenarnya, Mas. Seperti itu sih kok pandangan saya, Mas. Oh. Di sisi lain, dari sudut pandang yang lain, keanekaragaman menimbulkan tantangan tantangan yang besar, tapi itu juga sebagai sebuah peluang ya bagi bangsa. Nah, untuk Iya, kita bagaimana nih, kita menyikapinya. betul, betul, sepakat. Untuk kita nih sebagai generasi milenial nih, apalagi kita sebagai SN ya, eh, menurut Mas Raffi nih, pandangan ya, terkait dengan peran kita sebagai generasi milenial, Gen Z, dan juga sebagai khususnya ASN nih, dalam memandang terkait dengan peran aktifnya dalam menjaga keanekaragaman tuh eh, kontribusi aktifnya seperti apa ya menurut Mas Raffi? ya, terima kasih Mas Faisal. Ya, menurut saya generasi milenial atau yang sekarang juga banyak generasi Gen Z itu emang perlu sekali menjaga keanekaragaman. Karena kita yang anak muda ini biasanya dalam hal literasi maupun ketikan itu memang kadang lebih bebas berekspresi gitu. Dan hal yang bebas itu kan juga ada sisi negatifnya yaitu bisa menimbulkan ke arah perpecahan ya Mas ya. Jadi kalau menurut saya kita yang generasi milenial dan Gen Z itu harus menjadi agen toleransi menggunakan literasi digital dan menyebarkan hal-hal yang positif. Jadi setiap ketikan omongan yang kita berikan ke orang lain maupun di kehidupan sehari-hari ataupun di sosial media itu harus yang bersifat membangun. Karena kita tahu kita mempunyai latar belakang yang berbeda-beda. Jadi kita harus saling toleransi. Nah, khususnya buat ASN, kita sebagai ASN, kita adalah pelayan masyarakat. Kita pelayan publik, pelayan masyarakat dan tentunya kita harus menjadi sosok yang adil dan netral. Kita tidak boleh memberikan contoh kepada masyarakat, uh, memberikan contoh yang buruk, yang intoleransi, dan sejenisnya. Kita harus memberikan contoh yang baik dalam setiap pelayanan. Nah, dan juga kita harus tanpa membeda-bedakan setiap latar belakang dari setiap orang yang kita temui gitu. Mungkin dari saya gitu aja Mas Faisal. Terima kasih. Halo Nah, Mas Faisal. ya terkait dengan Ya, itu sebenarnya kan itu jadi salah satu hal poin penting ya kita sebagai ASN. Tapi nih menurut Mas Rido nih bisa dibagikan nggak nih contoh nyata gimana kita menerapkan
penghargaan terhadap keanekaragaman dalam kehidupan sehari-hari yang lebih kita bisa mengejawantahkan nilai-nilai keanekaragaman itu dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin boleh disampaikan pandangannya, Mas Rido. Salah satunya, kalau menurut saya ya kita ikut serta lah kalau misalkan ada acara kebudayaan agar kita makin memahami keanekaragaman bangsa Indonesia itu tersendiri. Salah satunya itu. Terus juga baik lagi kita harus mengembangkan ilmu pengetahuan kita tentang banyaknya keanekaragaman budaya di bangsa Indonesia. Lalu contoh nyata lagi, yang paling deket sih kita gotong royong kalau ada acara di lingkungan sekitar rumah, di lingkungan tempat tinggal, lalu ikut acara-acara seperti 17 Agustus, ya seperti menampilkan lomba-lomba kebudayaan dan lain-lain sebagainya sih Mas. Kita juga harus mengembangkan nilai-nilai keagamaan. Nah, mungkin pandangan ya untuk memberikan kita sebuah gambaran besar, memberikan kita sebuah point of view bagaimana nilai keanekaragaman itu bisa memberikan kekuatan di samping itu juga merupakan tantangan. Nah, mungkin di akhir sesi ini kita akan memberikan kesempatan Mas Alex untuk bisa kira-kira dari pandangan yang sudah disampaikan oleh Mas Raffi, disampaikan oleh Mas Ridho, mungkin kesimpulan dan poin-poin penting dan apa sih yang harus kita implementasikan ke depan agar nilai-nilai keanekaragaman itu semakin membumi dan kita semakin kuat dengan adanya keanekaragaman di Indonesia. Mungkin Mas Alex silakan. Ya, terima kasih Mas Faisal. Terima kasih juga kepada para narasumber, utamanya untuk para pendengar juga dari podcast ini. Terima kasih telah menyimak diskusi hari ini dengan penuh perhatian. Dari perbincangan yang sangat bermakna ini, kita belajar bahwa keanekaragaman bangsa Indonesia bukanlah suatu yang perlu dipertahankan, melainkan kekuatan besar yang membentuk jati diri bangsa. Perbedaan suku, budaya, bahasa, agama, dan tradisi yang hidup itu Indonesia adalah warisan sejarah sekaligus modal sosial yang tidak dimiliki oleh semua bangsa. Kita juga memahami bahwa persatuan nasional tidak lahir dari keseragaman, tapi dari kemampuan kita untuk saling menghormati, saling memahami, kemudian dan saling bekerja sama di tengah perbedaan. Nilai Bhinneka Tunggal Ika bukan sekedar semboyan, melainkan pedoman hidup berbangsa yang harus terus kita aktualisasikan dalam sikap, kebijakan, dan tindakan nyata sehari-hari. Itu teman-teman. Dalam konteks kehidupan modern, khususnya di era digital dan globalisasi, tantangan terhadap persatuan semakin kompleks, teman-teman. Oleh karena itu, peran generasi milenial dan ASN menjadi sangat strategis. Generasi muda diharapkan mampu menjadi pelopor toleransi, menjadikan ruang digital sebagai sarana edukasi dan penyebaran nilai kebangsaan, bukan ruang konflik dan perpecahan. Sementara itu, ASN sebagai aparatur negara harus menjadi teladan dalam bersikap adil, inklusif, dan profesional, serta memastikan bahwa pelayanan publik diberikan tanpa diskriminasi apapun. Lebih jauh, penghargaan terhadap keanekaragaman tidak cukup hanya dipahami, tetapi harus diwujudkan dalam praktik nyata, mulai dari bahasa yang kita gunakan sehari-hari, cara kita berinteraksi, hingga keputusan-keputusan kecil dalam kehidupan sosial. Menghormati perbedaan berarti juga menjaga persatuan, teman-teman. Menjaga persatuan berarti menjaga bangsa, menjaga masa depan Indonesia. Akhir kata, mari kita rawat keanekaragaman sebagai perekat kebangsaan, bukan pemisah. Jadilah perbedaan sebagai sumber kekuatan, inspirasi, dan kebanggaan bersama demi terwujudnya Indonesia yang damai, adil, dan berkeadaban. Begitu. Terima kasih, Pak Faisal. Terima kasih, Ridho. Di mari kita jaga terus persatuan dan keanekaragaman kita. Salam Bhinneka dan salam Indonesia. Salam Indonesia, Pak Faisal. Terima kasih. Salam, salam Terima kasih. siap. Terima kasih.